enggak usah saja gitu kira-kira hari ini? Kalau untuk sementara tidak ada apa yang praktik-praktik mungkin nggak Pak Ustadz. Iya. Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita aturkan atas nikmat Allah yang telah Allah berikan. Salah satunya adalah nikmat kesempatan masih bisa berkumpul walaupun via Zoom untuk mengikuti kajian rutin ya untuk materi taharah. Salawat dan salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita menjadi pengikut beliau hingga akhir zaman. Tadi Ustadz seperti biasa mulai rutin kita akan ada kuis sebelum melakukan materi. Tapi ini juga jadi evaluasi bersama ya teman-teman untuk di awal. Mungkin untuk minggu depan pukul 15.45 kita udah bisa login, jadi jam 16.00 udah bisa start quiz, jadi waktunya tidak banyak terbuang. Tapi maaf sebenarnya ini karena masalah lokasi sih, kan saya lagi di Medan. Di Medan asar azan baru 15.38. Ya nggak apa-apa, maksudnya kan hanya Dani paling gitu kan. Iya. Tapi yang lainnya kita bisa standby, Dani masuk kita mulai gitu. Oh, oke. Untuk mempersingkat waktu diserahkan kepada Ustadz Wildan. Pada Ustadz dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat selalu dimanapun teman-teman berada. Alhamdulillah. Ya 20 partisipan hari ini. Alhamdulillah. Oke, kita langsung masuk ke materi atau saya perlu menambahi pertanyaan-pertanyaan kuisnya dulu? Kalau kuisnya itu ya gimana? Teknis. Boleh. Siapa yang teknis? Mungkin tadi yang kuisnya Mbak Sum yang paling banyak salah aja dibahas, kira-kira masih bingungnya di mana teman-teman. Atau mungkin salah klik doang kayak gitu. Di soal yang mana Mbak Sum? Bentar, aku cek dulu. Kalau dilihat ini soal nomor 11 ya. 11, 10, 7. Lima terakhir. 5 terakhir ya? 5 terakhir, soal 5 terakhir aja. 5 terakhir itu banyak banget. Sama sambil share screen aja, Sum. Oh ya udah. Jadi ini soal yang bikin siapa? Ada jadwal piketnya Ustaz. Oh gitu. Wih, keren. Jadwal piket bikin soal berarti ya? Iya. Insya Allah teman-teman keren. Lihat ini. Wah jadi kelihatan semua nih nilainya nih. Peringkat 1 siapa nih peringkat 1? Dari Medan. Ada Medan itu serem kali orang Medan. Itu gara-gara gara-gara yang bikin soalnya Dani ya. Bukan. Oh, bukan. Enggak, tadi gara-gara soalnya Mbak Sum. Nah, ya tuh. Nih, yang dari sini dulu ya. Jika seseorang ingin menjamak sholat zuhur dan asar, namun dia tidak mendapati air, maka orang tersebut bisa melakukan tayamum dengan ketentuan. Itu lihat di review questionnya aja Mbak Sum. Review question. Ya. Review question. Next. Mana yang tadi sama? Nah ini. Cari yang banyak salah ya? Ya ini banyak salah. Ini nih. Itu tadi salah juga. Tadi tuh yang cuma 10 doang tuh. Nah, yang cuma 10 orang bener. Yang satu. Ya, ini 10 orang benar. Sini dulu.
Oke, ini yang salah berapa? Itu 6 Ustaz. orang. Ini Itu 10. tuh 10 yang Oh, benar. 10 yang Terus benar, ya. 6 yang keliru. Oke. Ya. Terus next ya. Next. Oke. Bertayamum di jok pesawat. Oke, bagaimana solusi ini? Ini termasuk bepergian dan kendaraan umum yang dikhawatirkan saat diperiksa orang tersebut tidak mendapatkan air. Kayaknya yang oke. Ada nggak? Kalau ini 12 ya. Ada. Oke, Masya Allah teman-teman sudah semakin inovatif dan kreatif. Oke. Setiap cairan yang keluar dari yang bukan merupakan contoh mutanajis. Benda suci yang terkena benda najis disebut jawabannya yang betul najis. Yang bendanya itu adalah air, airnya sedikit kena najis jadi enggak, itu karangan saya sendiri. Oke. Terima kasih teman-teman. Ini baru apa namanya? Dimulai sejak kapan atau baru ini pertama kali ada kuis-kuis gini ya? Ini yang ketiga kali. Oke, yang ketiga kali. Kalau di Toharoh baru pertama, ya kan? Atau memang sudah yang ketiga? Ini baru yang pertama. Toharoh baru pertama. Oke, sip. Keren, teman-teman. Semakin inovatif, jadi kita semakin bisa murojaah, semakin bisa belajar bersama, dan adanya kuis-kuis tadi itu lebih melekatkan maklumat-maklumat itu di kepala dan pemahaman kita. Baik. Insya Allah hari ini kita akan masuk di bab babul haid wan nifas wal istihadah, ya, darah-darah yang keluar dari farji perempuan gitu. Tapi sebelumnya di akhir sekali saya masih ingat kalau nggak salah di bab izalatun najasah itu kita masih ada satu bab yang terkurang ya, atau yang belum sempat dibahas bersama, tapi saya akan bahas secara singkat saja, yaitu soal apakah alkohol itu termasuk khamr atau tidak. Ya. Alkohol sudah dibahas Ustadz. Sudah selesai? Sampai yang khamr itu ada yang dibuat oleh orang kafir, ada yang dibuat oleh orang muslim, terus ada muhtarom sama goiro muhtarom, sampai situ. Iya, itu soal khamrnya. Kita bahas soal alkohol hari ini. Oh ya, oke. Alkohol itu apakah sama dengan khamr? Jadi kalau misalnya ada hand sanitizer pakai alkohol, kemudian parfum pakai alkohol, itu sama dengan najis dan tidak boleh digunakan. Apakah demikian? Kita bahas dulu secara lengkap. Jadi teman-teman, pada umumnya para ulama terbagi menjadi dua pendapat soal apakah alkohol sama dengan khamr atau tidak. Kemarin kita sudah bahas bahwa khamr itu pasti haram karena dia memabukkan, ya, dan juga sebagian ulama mengatakan dia najis juga. Nah, apakah alkohol itu sama dengan khamr? Apakah khamr itu ya pasti alkohol? Nanti ulama beda pendapat jadi dua. Pertama, sebagian ulama mengatakan bukan, alkohol itu tidak sama dengan khamr. Di buah-buahan itu ada juga alkohol. Di sayur-sayuran itu juga ada kadar alkoholnya meskipun sedikit. Kalau alkohol otomatis sama dengan khamr, berarti buah-buahan juga haram, sayur-sayuran juga haram. Betul. Itu logika yang dibangun oleh pendapat pertama, bahwa alkohol itu tidak sama dengan khamr. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa kebalikannya persis. Alkohol sama dengan khamr. Kenapa khamr memabukkan? Karena ada alkoholnya.
Maka alkohol itu adalah biangnya khamr. Dia adalah intinya khamr itu ya alkohol. Maka alkohol itulah yang menyebabkan khamr itu memabukkan. Alkohol itulah yang menyebabkan khamr itu najis. Maka alkohol itu biangnya khamr. Ini pendapat yang kedua. Oke. Nah, teman-teman kira-kira pakai yang mana nih? Yang pertama, Ustaz. Yang pertama. Oke, yang pertama. Ya, enggak masalah. Nanti dalam penerapannya itu kan tadi itu baru pembahasan apakah alkohol sama dengan khamr. Kemudian nanti turunannya bagaimana kalau produk-produk yang sering kita gunakan itu ada unsur Nah, itu Ustaz. alkoholnya. Baru saya mau tanya. Sabun yang kita pakai Sabun. buat mandi ya kan? Itu Oke. makanya. Sabun misalnya, apalagi? Ya itu tadi parfum misalnya. Hand sanitizer itu pun juga pakai alkohol gitu. Jadi gini, nanti ternyata juga tidak satu pendapat ini. Ini saya sebutkan satu kaul dulu, satu pendapat dulu, mengatakan bahwa alkohol yang dipakai untuk barang-barang misalnya seperti parfum, sabun atau alat-alat pembersih lainnya misalnya itu ya, itu bukanlah alkohol yang bisa dikonsumsi. Oke. Itu bukanlah alkohol yang bisa dikonsumsi. Jadi, dia bukan alkohol yang bisa memabukkan, maka dia tidak najis. Tetapi tetap haram dikonsumsi karena membahayakan. Iya, Paham itu ya? tadi. Ya, jadi paham ya? Bukan memabukkan, mematikan. Bukan memabukkan tapi mematikan. Orang hari ini kalau minum alkohol 80% itu nggak mabuk tapi meninggal. Maka dari itu alkohol yang jenis tadi itu yang dibuat untuk parfum atau apa itu ada satu pendapat mengatakan itu bukan alkohol yang bisa dikonsumsi, maka dia tidak memabukkan meskipun tetap berbahaya untuk dikonsumsi, tetapi dia tidak najis. Dia tidak najis, maka diperbolehkan yang seperti ini digunakan bahan-bahan parfum atau hand sanitizer atau tadi sabun misalnya atau apa-apa dan lain sebagainya. Yang penting tidak dikonsumsi ya, maksudnya dipakai luaran saja gitu. Itu pendapat pertama. Adapun yang mengatakan ya, ini pendapat kedua. Pendapat pertama tadi jelas ya, bahwa alkoholnya itu tidak bisa dikonsumsi, artinya berbeda. Ini alkohol yang untuk bahan baku produk saja, kemudian ini alkohol yang bisa dikonsumsi. Kalau yang dikonsumsi itu memabukkan dan itu haram jelas dan najis. Tetapi bahan-bahan yang tidak memabukkan, ya alkohol yang tidak memabukkan ini tadi itu oke, tetap berbahaya jadi tidak bisa dikonsumsi, tetapi dia tidak najis sehingga boleh digunakan bahan baku untuk parfum dan lain sebagainya. Nah, itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua mengatakan sama saja itu sebenarnya bahannya ya alkoholnya itu satu jenis, sama-sama memabukkan jika dikonsumsi, sama-sama najisnya. Nah, tetapi kalau pun ikut pendapat yang kedua ini ya sama-sama memabukkan, itu tetap ada dalam tanda kutip kelonggaran, bahwa para ulama juga tidak sepakat apakah khamr itu pasti najis. Jumhur mengatakan iya, tetapi sebagiannya mengatakan tidak. Asal jangan dikonsumsi saja, itu masih bisa digunakan dan tidak najis. Meskipun tetap memabukkan kalau dikonsumsi. Tetapi dia tidak najis menurut minoritas ulama. Jadi teman-teman yang ingin saya katakan adalah dalam hal ini ada keluasan di antara para ulama ya, ada pembahasan yang tidak satu warna, tidak hitam dan putih. Wah, alkohol berarti haram, berarti najis, berarti parfum kita tidak boleh, sabun kita tidak boleh, hand sanitizer kita tidak boleh pakai alkohol. Kemudian di alat-alat kedokteran ya obat biusnya itu juga tidak boleh alkohol, semuanya tidak boleh alkohol, non alkohol sama sekali. Ya susah juga kita nanti jadinya begitu kan. Tapi ada pandangan-pandangan yang seperti tadi itu, pandangan
Saya sih condongnya juga ke pendapat yang pertama tadi ya, bahwa alkohol ini dua jenis, ada yang bisa dikonsumsi dan itu memabukkan, ada yang sama sekali tidak bisa dikonsumsi karena itu membahayakan. Demikian teman-teman. Kalau ada tambahan informasi silahkan, atau ingin bertanya lebih soal apa hukum menggunakan barang-barang yang mengandung alkohol. Ustadz, maaf tadi saya terlewat. Tadi tuh yang jumhur itu tidak boleh ya najis ya. Kalau yang minoritas ulama itu dia tidak najis, betul nggak? Iya, itu alkohol yang memabuk. Itu khamr, sorry. Oh, Itu khamr. benar. Itu khamr. Itu khamr. Khamr itu memabukkan sehingga dia najis dan haram. Oke, tetapi sebagian yang lain mengatakan khamr itu ia memabukkan dan haram tetapi dia tidak najis. Itu minoritas. Itu soal khamrnya. Tapi tadi kalau untuk yang alkohol sendiri menurut jumhur seperti apa? Kalau alkohol tadi itu menurut pendapat pertama dia berbeda alkoholnya. Berbeda antara yang bisa dikonsumsi dan tidak dikonsumsi. Berbeda antara yang membahayakan dan tidak membahayakan. Mbak Nisa nanti baca di, atau teman-teman semuanya, di slide saya sudah ada sebenarnya. Di slide Toharoh saya bagian itu sudah ada. Di Fatwa MUI tahun 2009. Tahun 2009 tentang hukum alkohol. Itu rinci sekali dan saya sependapat dengan itu. Jadi dibedakan nanti apakah alkoholnya ini terbuat dari khamr yang haram atau tidak, apakah alkoholnya ini nanti memudaratkan atau tidak ya. Kalau dibuat ya, kalau satu bahan, misalnya satu bahan kosmetik atau obat-obatan itu ada alkoholnya, tetapi alkohol ini bukan terbuat dari khamr yang memabukkan, sekaligus dia tidak membahayakan dalam penggunaannya, maka dibolehkan. Oke? Nah, tetapi kalau misalnya ada satu produk, kedokteran kah, kosmetik kah, atau parfum kah, mengandung alkohol di situ, tetapi alkoholnya itu terbuat dari khamr yang memabukkan, atau, dan garis miring atau, dia memudaratkan jika digunakan, ya, ada efek yang tidak bagus atau memberikan kerusakan bagi tubuh misalnya, itu diharamkan. Insya Allah ada slide-nya itu dan saya sudah nukilkan fatwa MUI-nya di situ. Sekilas seperti itu. Jadi insya Allah tidak apa-apa. Kita ikut juga pendapat yang mengatakan tadi itu, pendapat yang pertama, ya, bahwa alkohol di dalam parfum itu adalah bukan alkohol yang bisa dikonsumsi, yang tidak memabukkan meskipun tetap berbahaya kalaupun dikonsumsi, tetapi dia tidak najis sehingga boleh-boleh saja orang hari ini pakai parfum yang beralkohol. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan jelas ya teman-teman. Halo? Ya, jelas Ustaz. Jelas Ustaz. Baik, kita selesai dari bab izalatun najasah, kemudian kita masuk di babul haid wan nifas wal istihadah. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga mayoritas teman-teman belajar kita ini perempuan ya. Jadi sangat penting sekali untuk belajar ini. Kita bisa belajar bersama-sama dan diskusi bersama-sama, nanti tentu dengan penuh adab dan tata krama gitu. Tetapi tentu saja saya bilang di awal bahwa saya paling hanya tahu teorinya, tetapi bukan praktisi gitu ya. Saya berani bersumpah saya belum pernah haid selama hidup saya. Jadi coba saya... Baik Ustadz, siap. Coba share screen. Oke. Sudah muncul teman-teman? Muncul Ustaz. Ya. Ini fikih darah wanita. Ya, ini adalah PowerPoint-nya Ustadzah Isnawati. PowerPoint-nya Ustadzah Isnawati. Jadi di rumah fikih itu ada Ustadzah Isnawati. Kenal ya? Pernah tahu nama Ustadzah Isnawati di rumah fikih? Nah, beliau itu menjadi salah satu rujukan kita, ustadz-ustadz yang lainnya itu misalnya kalau pengen konfirmasi
tentang soal yang berdarah-darah itu kepada Ustazah Isnawati. Nah, salah satu yang sering mengajar tentang fikih darah wanita itu adalah Ustazah Isnawati. Maka saya kemarin juga belajar sama beliau, kemudian ya sudah pinjem sekalian PowerPoint-nya begitu, dan sengaja tidak saya hapus, tidak saya edit ya, untuk menjaga amanah ilmiah dari beliau Ustazah Isnawati. Mudah-mudahan saya bisa menerangkan sebaik Ustazah Isnawati begitu. Nah, insya Allah nanti teman-teman akan belajar bersama tentang fikih darah wanita secara umum, darah yang keluar dari farji wanita. Saya tidak bilang, mohon maaf, farji itu adalah kemaluan atau alat vital gitu ya. Saya bilangnya farji supaya itu bahasa Arab saja begitu, supaya enak didengar. Farji perempuan itu 3. Yang pertama adalah damul haid, darah haid. Yang kedua adalah damun nifas, darah nifas, dan yang ketiga adalah damul istihadah. Kalau saya tanya ke teman yang laki-laki, sudah pernah dengar 3 istilah darah ini sebelumnya atau belum sama sekali? Kayak tadi ada nifas sama apa tadi ya? Haid. Ya, yang satunya kayaknya belum. Baru 2 biasanya, haid dan nifas gitu ya. Ya, Kalau istihadah itu kayak masih apa sih istihadah gitu? Oh, istihadah. Pernah dengar, baru ingat. Saya pernah dengar. Iya. Oke, kalau yang teman-teman perempuan tentu sudah tidak familiar lagi ya. Nanti justru sebenarnya teman-teman bisa konfirmasi nih, kalau misalnya Tidak familiar. teman-teman sudah familiar dengan 3 istilah itu. Jadi nanti misalnya kita kalau ada kesulitan, teman-teman bisa menambahi tentang ini. Oke. Kenapa kita harus belajar fikih darah wanita? Ini menjadi bukti lagi bahwa ya seorang perempuan itu kedudukannya sangat tinggi di dalam syariat kita ini. Saya tuh tidak habis pikir dengan orang-orang yang mengatakan bahwa syariat Islam itu menomorduakan perempuan, menjadikan perempuan itu adalah manusia kelas 2 dan seterusnya. Saya tentu tidak sependapat dengan itu. Jangan-jangan mereka ini tidak paham saja, tidak mengerti saja bagaimana Islam ini sangat menjunjung tinggi kaum Hawa. Salah satu buktinya adalah ini, ada bab tersendiri khusus mengenai fikih darah wanita. Tidak ada fikih darah laki-laki, itu tidak ada. Adanya fikih darah wanita, dan ini menjadi kekhasan dari seorang perempuan ya, bahwa mengetahui masalah darah wanita ini merupakan perkara yang penting sekali untuk dikaji. Saya bacakan, ini ada satu nukilan dari ulama besar di dalam mazhab Hanafi, namanya Ibnu Nujaim. Wa ma'rifatu masailihi, mengerti tentang permasalahan darah wanita ini, min a'zamil muhimmat, termasuk perkara yang sangat penting, lima yatarotabu alaiha mimma la yuhsa minal ahkam, karena saking banyaknya perkara yang terkait dengan darah-darah wanita ini nanti akan melahirkan perkara-perkara yang banyak. Misalnya taharah, ya, bagaimana nanti perempuan itu bersuci kalau setelah haid, setelah nifas, atau dia itu masih dalam keadaan keluar darah istihadah, nanti berwudunya bagaimana, terus kapan mandi, ya, kapan mandinya, termasuk juga wasalat, kapan sholatnya. Apakah misalnya kalau perempuan sudah azan zuhur, kemudian mengakhirkan sholat zuhur, ya, nanti saja deh, kan waktu zuhur masih panjang, kemudian jam 2 ternyata keluar darah haid. Nah, bagaimana status sholat zuhurnya tadi itu, apakah dikodok atau tidak, atau gugur karena dia sudah masuk di masa haid misalnya. Penting. Wa qiraatil Quran, dan juga hukum membaca Al-Quran, wasaumi wal i'tikaf, puasa dan i'tikaf, haji juga demikian, wal buluk, ini juga menyangkut masalah bagaimana perempuan itu salah satu yang menunjukkan dia sudah balik atau belum. Kemudian wal wad'i, bagaimana dia berjima, wat talak, dan talak, iddah, masa iddah, wal istibra, istibra itu
mengosongkan rahim gitu ya. Status rahim kita ini dikosongkan. Wa ghairi dzalika minal ahkam, dan masih banyak sekali hukum-hukum yang terkait dengan fikih darah wanita ini. Wa kana min a'dhamil wajibat, dan ini termasuk kewajiban yang sangat besar, lianna idhama manzilatil ilmi bi syai' bihasabi manzilati dharari bi ghairiha jahli biha wa dharar jahl bi masailil haidi ashaddu min dharar jahl bi ghairiha fayajibu al-i'tina'u bi ma'rifatiha. Ada poin-poin yang orang itu boleh tidak tahu dalam urusan itu gitu ya. Maka ketidaktahuan seseorang terkait satu masalah itu bisa jadi dimaafkan, tetapi seorang perempuan itu tidak bisa dimaafkan karena ketidaktahuannya terhadap fikih darah wanita. Ya, karena dia seorang perempuan, maka dia mau tidak mau, suka tidak suka, sadar atau tidak sadar, dia terkena kewajiban untuk belajar fikih darah wanita karena itu berhubungan langsung dengan dirinya. Terkait sholatnya, terkait toharohnya, terkait membaca Qur'annya, terkait puasanya, iktikafnya, hajinya, dan lain sebagainya. Maka ini menjadi penting dan menjadi wajib seorang perempuan belajar fikih darah perempuan. Yajibu 'alal mar'ati ta'allumu ma tahtaju ilaihi min ahkamil haid. Wajib bagi seorang perempuan itu mengetahui hukum-hukum haid wal istihadhah wan nifas, dan istihadhah dan nifas. Fa in kana zaujuha 'aliman lazimahu ta'limuha. Ini yang menarik. Jadi pada dasarnya seorang perempuan itu terkena kewajiban atas dirinya sendiri bahwa dia harus belajar tentang perkara haid, istihadhah dan nifas. Tetapi kalau dia punya suami yang alim, yang bisa mengajari istrinya, maka kewajiban itu berpindah kepada pundak suaminya. Dia wajib mengajari istrinya tentang perkara haid, istihadhah dan nifas. Wa illa, kalau tidak, misalnya suaminya pun juga tidak ngerti amat, falahal khuruju li su'alil ulama, maka boleh bagi perempuan itu untuk keluar rumah ngaji kepada para ulama. Bal yajib, bahkan wajib hal itu. Bahkan wajib seorang perempuan itu keluar untuk belajar masalah ini, fikih darah wanita ini. Wa yahrumu alaihi man'uha, dan suami dilarang mencegahnya. Suami tidak diperbolehkan melarang istrinya yang keluar ingin belajar fikih darah wanita. Illa an yas'ala huwa wa yukhbiroha fatastaghni bidzalik. Kecuali si suami yang keluar terus nanya ustadz, terus dia paham, pulang ke rumah ngajarin istrinya. Oh, saking pentingnya perkara ini ya. Jadi seorang perempuan tuh, Anda itu wajib belajar fikih darah wanita karena itu terkait langsung dengan diri Anda. Kalau Anda sudah bersuami, maka kewajiban itu ada di pundak suami kalau suaminya seorang yang alim tahu. Kalau tidak, maka Anda boleh keluar, bahkan wajib untuk berguru, bertanya kepada orang-orang yang mengetahui tentang hukum ini, gitu ya. Dan suami tidak boleh melarang Anda untuk belajar. Ya. Kecuali, ya sudah, kamu di rumah saja, saya tidak izinkan kamu untuk keluar, saya saja yang biar belajar keluar. Si suami yang keluar untuk belajar, paham, kemudian pulang dan mengajarkan kepada istrinya. Begitu kira-kira saking pentingnya kenapa belajar fikih darah wanita ini ya, menjadi hal yang krusial bagi kita kaum muslimin. Wa idza in qata adamul haidi wan nifasi wa ghtasalat au tayammamat, ya. Kalau perempuan itu sudah berhenti darah haid nifas, itu mereka diwajibkan untuk mandi atau bertayamum. Oke. Falizauji an yata'aha fil hali min ghairi karaha. Maka setelah itu baru boleh si suami ini mencampurinya gitu. Fa in khafat au daddam ustahibba laha at-tawaqquf fil wad'i. Tetapi kalau si perempuan masih khawatir ya darahnya itu masih akan keluar, maka disukai, ustuhibba, disukai baginya itu untuk menahan diri untuk tidak bercampur dulu dengan suaminya, ihtiyatan, sebagai bentuk kehati-hatian.
sebagai bentuk kehati-hatian. Ini menjadi perkara yang penting sekali karena ada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan anna Rasulullah SAW la'anal ghaisah wal mughawisah. Nabi Muhammad SAW itu melaknat dua orang, al-ghaisah wal mughawisah. Satu ghaisah, dua mughawisah. Apa itu ghaisah dan mughawisah? Ghaisah itu adalah seorang perempuan allati la tu'limu zaujaha annaha haid liyajtanibah. Seorang perempuan yang tidak ngasih tahu suaminya bahwa dia sedang haid. Oke, seorang perempuan yang tidak memberitahu suaminya bahwa dia sedang haid, ya. Jangan bercampur dulu, saya sedang haid. Ya, tidak ngasih tahu, tapi dia main bercampur saja sama suaminya. Nah, ini namanya ghaisah. Ini dilaknat oleh Nabi Muhammad SAW. Termasuk juga mughawisah. Ya, mughawisah itu juga dilaknat. Ini jenis yang kedua, yaitu seorang perempuan yang sedang tidak haid tetapi berdusta kepada suaminya, saya sedang haid, jadi saya nggak bisa. Yang seperti ini juga mendapat celah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini penting. Nah, teman-teman nanti bisa baca terjemahnya di sini. Sudah ada terjemahnya. Jadi saya tidak baca terjemahnya ya biar kira-kira, wah ternyata saya bisa dikit-dikit bahasa Arab gitu ya. Agak sombong dikit ini. Baik, kita masuk Kok ke bab, kita masuk ke bab pertama teman-teman soal haid. Saya ingin pelan-pelan sekali supaya nanti teman-teman paham dan mudah-mudahan tidak ada poin yang terlewat, dan juga teman-teman silakan kalau ada pertanyaan atau menambahi informasi juga boleh demi kelangsungan belajar kita sama-sama ini. Yang pertama kita bahas tentang haid ya. Haid secara bahasa haidun, ha ya dod. Haidun itu maknanya adalah as-sayalan. As-sayalan secara bahasa. Maksudnya adalah sesuatu yang mengalir. Sayalan itu bukan, mohon maaf, bukan sialan ya, tapi as-sayalan itu adalah sesuatu yang mengalir atau aliran begitu. Ya, adapun secara istilah, secara terminologi, damu haidin adalah damu jibillatin, darah yang normal ya. Darah jibillah itu darah yang emang secara tabiat itu ya kenormalannya begitu. Yakhruju min aqsa rahimil mar'ah, yang keluar ya, darah tabi'i, darah yang biasa keluar dari ujung rahim seorang wanita ba'da bulughiha, setelah dia balik, ala sabili sihah, dalam keadaan sehat, min ghairi sababin ya, tanpa sebab tertentu, misalnya karena jatuh terus keluar darah, atau misalnya kecapean terus keluar darah, atau karena operasi misalnya terus keluar darah misalnya. Ya, yang seperti itu bukan termasuk darah haid. Jadi dia normal saja, darah yang keluar normal dari ujung rahim wanita, kemudian setelah dia balik tentu saja, kemudian wanita ini dalam keadaan sehat, min ghairi sababin, tanpa sebab tertentu seperti yang tadi saya sebutkan, fi auqatin ma'lumah, pada jadwal waktu yang sudah tertentu, yang sudah maklum diketahui oleh perempuan. Ya, ini definisi ini tolong dipahami baik-baik karena nanti kita akan jadi banyak perempuan itu bingung. Kalau saya misalnya haid tanggal sekian, kemudian selesai tanggal sekian, ya, kemudian beberapa hari tidak keluar, hari keempat misalnya keluar lagi darah ini darah apa misalnya. Dari definisi ini nanti bisa kita tentukan itu darahnya itu darah haidkah, darah istihadahkah, apakah darah nifaskah. Nanti kita lebih jauh soal itu ketika kita bahas syarat-syarat darah itu disebut sebagai darah haid. Ya, yang penting untuk pertama diketahui adalah definisi darah haid adalah
darah normal, darah yang wajar begitu ya, yang keluar dari ujung rahim seorang wanita setelah dia balik dalam keadaan sehat, bukan karena jatuh, bukan karena ya dia keluar sendiri saja begitu, bukan karena jatuh, bukan karena operasi, bukan karena ngeden misalnya atau sebab-sebab yang lainnya, tidak, tetapi memang secara tabiatnya dia keluar begitu saja dalam waktu-waktu yang sudah dikenali. Itu definisi darah haid. Oke, kita masuk ke syarat-syaratnya. Ya, ada 5 syarat darah haid bagi perempuan. Teman-teman bisa lihat PowerPoint-nya ya. Bisa Ustaz. Oke. Syarat yang pertama, darah ini berasal dari rahim, bukan darah dari hidung, dari mulut, bukan juga dari perut, tidak dari kaki juga tidak. Tentu saja darah ini keluarnya dari rahim seorang perempuan. Maka itu menjadi syarat mutlak darah itu disebut sebagai darah haid. Ya karena memang kita lagi ngomonginnya itu alma alladhi yakhruju min farjil mar'ah. Darah yang keluar dari farji perempuan. Yang pertama adalah darah haid. Yang kedua, keluarnya tanpa sebab tertentu, bukan karena melahirkan. Kalau melahirkan nanti disebut sebagai darah apa? Nifas. Darah Nifas. nifas. Bukan karena sakit, bukan karena kecelakaan, bukan karena operasi dan lain sebagainya, tidak. Tetapi dia ya keluar begitu saja, datang tak diundang, pulang tak diantar begitu ya. Seperti ya keluar begitu saja tanpa ada sebab-sebab tertentu. Tidak harus ada sebab-sebab tertentu. Yang ketiga, didahului oleh masa suci. Ini agak penting dan krusial. Mudah-mudahan teman-teman nanti teman-teman yang perempuan bisa meluruskan saya kalau saya ada keliru. Didahului oleh masa suci. Jadi darah haid itu wajib didahului oleh masa suci. Minimal masa suci itu berapa? 15 hari. 15 hari. Maka contoh ya. Misal ada perempuan, seorang perempuan itu haid selama 10 hari. Keluar darah haid selama 10 hari, ya. Kemudian hari ke-11 selesai. Enggak keluar lagi. Dia sudah bersih, kemudian sudah mandi, sudah sholat dan sudah seterusnya begitu ya. Kemudian 12 hari kemudian dia keluar lagi darah. Terbayang ya. Misalnya seorang perempuan haid pertama kali tanggal 1 sampai tanggal 10. Tanggal 1 sampai tanggal 10 haid. Tanggal 11 dia suci. Oke, tanggal 11 dia suci. Kemudian 12 hari kemudian berarti 11 tambah 12 berapa? Kira-kira tanggal berapa itu? 23 ya. Tanggal 23 dia keluar darah lagi. Pertanyaannya, apakah ini darah haid atau bukan? Ada yang bisa jawab? Darah istihadah. Kenapa? Karena di luar fase haid. Karena di luar masa Fase haid. haid. Oke. Ada jawaban lain? Karena dia keluar sebelum masa suci 15 Nggak kedengeran. Karena darahnya keluar sebelum habis masa suci 15 hari minimal. Sebelum masa suci. Yes, itu jawaban yang tepat. Jadi darah yang keluar setelah 12 hari 12 hari bersih tadi ya, tanggal 23 keluar lagi, maka darah itu dihukumi sebagai darah istihadah. Ya, bukan darah haid, karena syarat haid harus didahului oleh masa suci minimal 15 hari. Tadi baru 12 hari. Maka ya baru 12 hari keluar darah lagi. Maka hari ke-13, 14, dan 15, darah yang keluar itu dihukumi sebagai darah istihadah. Dihukumi sebagai darah istihadah. Setelah 15 hari, baru dihitung sebagai darah haid. Tergambar nggak kira-kira teman-teman? Tergambar Ustadz. Jadi, apa yang dilakukan oleh perempuan tadi itu sempurnakan masa sucinya menjadi 15 hari. Karena tadi masa sucinya baru
12 hari. Sempurnakan menjadi minimal 15 hari tadi itu, ya, kemudian sisanya baru dihitung sebagai darah haid yang baru. Oke ya? Paham nggak? Ustadz mau tanya. Nggak. Ini sampai sini dulu nih. Teman-teman yang laki-laki paham nggak kira-kira? Berarti gini Ustadz, tadi kan Iya. katanya misal dia udah 12 hari suci, Yes. hari ke-13 dia haid lagi, berarti hari ke-13, hari ke-14, dan hari ke-15 itu dihukumi darah istihadoh. Nah, Betul. ketika dia di hari ke-16, 17, 18 itu haid, berarti dihitung haidnya itu cuma 3 hari gitu ya? Iya, pokoknya dari hari ke-16 itu. Hari Oke. ke-16 itu baru dihitung haid yang pertama. Hari haid yang pertama. Clear. Oke. Itu syarat ketiga dari darah haid. Didahului Nanya. oleh masa suci minimal 15 hari. Oke, silakan. Standar 15 harinya tuh ada hadisnya atau Ya, oke, gimana pertanyaan Ustadz? bagus. Ya, 15 hari ini diambil dari istiqra. Istiqra itu penelitian oleh Imam Syafi'i, ya. Jadi beliau itu namanya Imam Syafi'i, mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu tidak seperti kita tuh kayak nggak kebayang gitu loh, seorang mujtahid mutlak itu bagaimana luar biasanya. Para ulama itu, Imam Syafi'i itu beliau itu ahli bahasa, ahli Quran, ahli hadis, kemudian ahli kedokteran juga, kemudian ahli semuanya, hampir semuanya cabang ilmu pada waktu itu diketahui oleh seorang mujtahid mutlak. Maka ya di dalam madzhab Syafi'i batas 15 hari ini dari mana dapatnya? Itu dari istiqra atau penelitian secara langsung bahwa minimal masa suci itu adalah 15 hari. Minimal masa suci itu adalah 15 hari. Untuk kita juga tidak tahu ya bagaimana hasil hasil konkretnya, hasil penelitiannya tuh kan kita nggak baca angketnya bagaimana, kemudian yang diteliti itu berapa orangnya, pertanyaannya apa saja yang diteliti, itu darahnya bagaimana, sampel orangnya, sampel darahnya bagaimana, itu kita tidak bisa dapatkan data itu secara rinci, tetapi ini sudah secara turun-temurun diteliti oleh para ulama dari generasi ke generasi, ya, bahwa 15 minimal masa suci 15 hari ini sudah menjadi satu pendapat yang muktamad, satu pendapat yang resmi di dalam madzhab Syafi'i. Mudah-mudahan nanti saya bisa lagi gali lagi dari mana ulama-ulama Syafi'i ini merumuskan angka 15 hari ini. Begitu. Itu jawaban sementara saya ketika ditanya dari mana angka 15 hari ini. Di kitab-kitab sependek yang saya baca itu adalah hasil dari istiqra. Istiqra itu sebuah penelitian, ya, sebuah penelitian dari sampel-sampel yang dikumpulkan oleh Imam Syafi'i, kemudian dirumuskan menjadi satu kaidah. Kalau jumhur juga 15 hari enggak Ustadz? Apa Syafi'i aja? Kalau masa suci ini 15 hari. Saya nggak tahu ya jumhur ulama atau apakah ada perbedaan pendapat di antara para ulama soal masa suci ini minimalnya maksimalnya berapa. Saya tidak tahu kalau di madzhab lain, tapi di madzhab Syafi'i minimalnya 15 hari, kalau batasnya itu tidak terbatas. Tidak terbatas. Oke, begitu? Oke, makasih Ustadz. Ya. Kita lanjutkan ya, ada lagi? Lanjut Ustaz. Oke. Syarat darah haid yang nomor 4 adalah darah itu keluar tidak kurang dari durasi minimal haid. Durasi minimal haid di dalam madzhab Syafi'i adalah 24 jam. 24 jam sehari semalam. Artinya begini teman-teman. Kalau ada seorang perempuan keluar darah jam 8 pagi. Kan tidak, darah itu kan tidak mengalir terus gitu ya, netes terus setiap jam, enggak gitu. Kemudian berhenti. Kemudian siangnya itu sudah keluar lagi
ya. Siangnya sudah keluar lagi, maka ini dia sudah masuk haid, sudah dihitung haid. Tetapi kalau misalnya jam 8 pagi keluar, kemudian 24 jam berikutnya sampai jam 8 pagi esok hari itu tidak keluar lagi, maka ini tidak bisa disebut sebagai darah haid, karena syarat darah haid di dalam mazhab Syafi'i dan juga Hambali, mazhab Hambali setuju atau sependapat dengan mazhab Syafi'i dalam hal ini, minimal durasi haid itu adalah darah itu keluar 1 hari 1 malam atau 24 jam itu ada pengulangan. Gitu ya. Berbeda dengan mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu mengatakan tidak harus 24 jam ada pengulangan seperti itu dalam durasi 24 jam, tidak. Yang penting dia keluar saja, kemudian nanti jam 8 keluar, jam 9 dan seterusnya sampai besok lagi nggak keluar, yaitu tadi haidnya itu berarti sudah tadi itu sekejap saja itu, kemudian dia sudah tidak haid lagi. Itu dalam mazhab Maliki. Tetapi kita fokuskan dulu di mazhab Syafi'i. Kita tidak tidak terlalu keluar di dalam perdebatan antara para ulama di dalam hal ini. Tetapi kalau penting untuk dibahas, nanti tetap saya informasikan begitu ya, ada perbedaan ulama dalam hal itu misalnya. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i dan juga Hambali, syarat darah haid itu adalah durasinya minimal 1 hari 1 malam atau 24 jam. Ada pengulangan selama 24 jam itu. Oke, dan yang kelima, usia wanita yang keluar darah ini sudah 9 tahun dalam hitungan kalender Hijriah. Dalam hitungan kalender Hijriah sudah 9 tahun dia, maka darah. Kalau misalnya anak perempuan usia 6 tahun keluar darah, maka itu tidak bisa dihukumi sebagai darah haid. Anak usia 7 tahun keluar darah tidak bisa juga dihitung sebagai darah haid. Ya minimal dia 9 tahun takriban ya, itu kira-kira mendekati 9 tahun Hijriah. Misalnya ada anak, nanti batasnya itu tadi ya, batasnya adalah durasi minimal haid plus durasi minimal masa suci. Durasi minimal haid tadi 1 hari 1 malam, durasi minimal suci itu 15 hari, maka 1 tambah 15 jadi 16 hari. Kalau ada perempuan usianya 9 tahun kurang 13 hari, 13 hari lagi dia tepat 9 tahun dalam kalender Hijriah. 9 tahun kurang 13 hari dia keluar darah, sudah bisa dihukumi bahwa darah itu adalah darah haid. Ya, darah itu adalah darah haid untuk pertama kali ya. Batasnya tadi itu 9 tahun kira-kira 16 hari sebelumnya. Tetapi kalau lebih dari 16 hari ya itu tidak bisa disebut sebagai darah haid. 9 tahun kurang 2 bulan keluar darah tidak bisa disebut sebagai darah haid ya. Itu darah istihadah saja begitu. Paham sampai sini teman-teman? Oke. Ini adalah syarat darah haid yang kalau 5 syarat ini terpenuhi, nanti teman-teman bisa membedakan ini darah haidkah, istihadahkah, atau nifaskah. Pertama, dia berasal dari rahim. Kemudian kedua, keluar tanpa sebab. Ketiga, didahului oleh masa suci minimal 15 hari. Ya. Yang keempat, keluar darah tidak kurang dari durasi minimal haid. Durasi minimal haid dalam mazhab Syafi'i itu 1 hari 1 malam. 24 jam harus ada pengulangan keluar darah di rentang waktu itu. Yang kelima, ini terjadi pada seorang perempuan usianya minimal 9 tahun dalam kalender Hijriah. Nabi Muhammad SAW ya dalam banyak hadis disebutkan Nabi itu melakukan akad nikah dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha pada usia beliau 7 tahun ya atau 6 tahun begitu. Kemudian baru mencampuri beliau itu ketika usia Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha berusia 9 tahun Hijriah. Begitu teman-teman soal
syarat darah haid. Oke, lanjut ya. Ada pertanyaan atau ada tambahan? Silakan. Lanjut Ustaz. Oke. Jadi secara umum haid ini memang darah yang biasa saja keluar dari perempuan, yaitu satu apa misalnya saya melihatnya satu kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para wanita. Jadi jangan dikira bahwa kalau misalnya seorang perempuan yang lagi haid itu kan dia tidak wajib sholat, ya, boleh juga tidak berpuasa gitu. Berarti amalnya kurang dong gitu ya. Kalah dong dengan laki-laki. Ya tidak bisa seperti itu. Justru ketika perempuan itu tidak sholat karena sedang haid, itu justru dia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang begitu aturannya. Memang Allah sendiri yang mengatakan kalau perempuan haid itu jangan sholat. Memang syariat Islam ini sendiri yang mengatakan perempuan haid itu jangan sholat. Kalau sholat malah bisa berdosa. Karena satu, dia melakukan pekerjaan yang sia-sia. Yang kedua, memang aturannya itu ada yang nggak usah sholat. Jadi tidak sholatnya perempuan dalam masa haidnya itu adalah sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketundukan kepada aturan syariat ini. Begitu juga dengan perempuan yang nifas atau kalau istighatsah tetap sholat ya. Istighatsah nanti kita bahas ya. Ini baru kita bahas bagaimana membedakan darah haid, nifas dan istighatsah. Kita belum masuk kepada konsekuensi-konsekuensi dari masing-masingnya. Haid itu karena sehat, kemudian nifas itu darah yang keluar saat melahirkan dan sesudahnya. Yang istihadhah ini selain haid dan nifas. Gitu aja mudahnya ya. Jadi kalau ini bukan haid, tidak masuk syarat-syarat darah haid. Oke, tidak masuk pula syarat-syarat darah nifas. Sama dengan istihadhah. Sudah, cuma ada 3 pilihan. Ya, cuma ada 3 pilihan darah yang keluar dari farji perempuan itu cuma ada 3 pilihan. 1 haid, 2 nifas, 3 istihadhah. Kalau bukan haid, bukan nifas, ya otomatis pasti istihadhah. Oke, saya lanjutkan. Ini soal usia perempuan haid tadi, minimal dia 9 tahun. Idza balagatil jariyatu tis'a sinina fahiya mar'ah. Bila seorang perempuan, wanita telah mencapai usia 9 tahun, maka dia seorang wanita dewasa. Wanita dewasa. Ya kalau laki-laki itu sudah ihtilam begitu, sudah mimpi basah. Kalau perempuan itu sudah haid dalam tanda kutip, dia sudah 9 tahun. Oke, kalau maksimalnya ini berbeda pendapat di antara para ulama, ya ini tidak perlu menjadi sesuatu yang kita pikirkan serius ya. Usia berapa perempuan itu bisa haid atau tidak begitu ya. Dalam mazhab Hanafi itu ratanya 50 tahun, dalam mazhab Maliki itu 70 tahun ya maksimalnya. Kemudian dalam mazhab Syafi'i ini menarik, jadi berapapun usianya dia masih ada kemungkinan untuk bisa haid. Ya. Teman-teman kalau dapat informasi baru atau baca jurnal kedokteran terbaru terkait hal-hal yang ini, silakan dibagi informasinya kepada kita semua untuk menjadi pengayaan materi kita. Ustaz, tapi yang saya tahu itu kalau tadi kan maksimal haid 70 tahun ya mazhabnya Maliki itu Ya. mungkin 1/100.000 wanita kali yang menopause-nya 70 tahun karena rata-rata perempuan sih di atas 45 itu udah menopause yang saya tahu. Di atas 45? Iya. Oke. Perempuan hari ini ya bisa jadi. Karena kan ya itu tadi urf kita berbeda, kemudian soal pola makan kita juga barangkali berbeda, gizi kita juga hari ini berbeda. Ya, jadi ada banyak sekali faktor yang bisa merubah atau bisa
apa tadi itu mempengaruhi hukum-hukum itu agar berubah, adanya perbedaan waktu, perbedaan tempat, perbedaan kultur, budaya, dan seterusnya, maka ada satu kaidah di dalam syariat ini, la yunkaru taghayyurul hukmi bitaghayyuril azmani wal amkan. Tidak diingkari adanya perubahan hukum, ya, bahwa hukum itu bisa berubah karena adanya perubahan tempat dan perubahan waktu. Gitu. Oke, kita bahas masa haid. Terima kasih Mbak Nisa, 45 tahun ya. Jadi hari ini sangat jarang sekali perempuan di atas 45 tahun yang masih haid, gitu ya. Ya, masa menopausnya rata-rata kalau orang Indonesia sih 45 sampai 55. Oke, menarik. Kita bahas tentang masa haid. Soal ini masih terkait waktu ya, minimal dan maksimalnya. Haid itu minimalnya di dalam madhab Syafi'i. Ini teman-teman saya minta untuk fokus dulu di madhab Syafi'i ya. Jadi muddatul haid atau batas waktu haid itu minimalnya atau aqalluhu itu adalah 1 hari 1 malam. Ini madhab Syafi'i dan madhab Hambali sepakat soal ini. 1 hari 1 malam 24 jam. Oke. Kemudian maksimalnya itu 15 hari. 15 hari. Bahkan termasuk madhab jumhur ulama 15 hari. Ghalibuhu reratanya biasanya itu 6 sampai 7 hari. Oke. Jadi haid itu minimal itu sehari 1 malam. Kemudian maksimalnya 15 hari. Reratanya perempuan itu mengalami masa haid 6 sampai 7 hari. Begitu. Kemudian kalau masa suci ya. Masa suci ini minimal di jumhur ulama 15 hari. Kemudian di mazhab Hambali itu 13 hari. Ini pertanyaan dari Mbak siapa tadi? Ya. Saya belum meneliti lebih lanjut ini soal perbedaan pendapat di antara para ulama ini. Kemudian maksimalnya itu memang tanpa batas. Soal masa suci ya. Masa sucinya itu minimal 15 hari jumhur ulama. Kemudian ada minoritas ulama dari mazhab Hambali itu 13 hari. Bagaimana bisa ketemu 13 harinya ini juga kadang menjadi satu masalah di kita. Ya, jadi masalah di kita dan ini menunjukkan bahwa dalil fikih itu tidak hanya Al-Quran dan Sunnah. Lagi-lagi ya teman-teman. Dalil fikih itu tidak hanya Al-Quran dan Sunnah. Itu menjadi dalil pokok, iya. Dalil yang disepakati, iya. Tetapi dalil fikih itu tidak hanya 2 itu saja. Ini yang orang-orang sering keliru. Mohon maaf ya. Ya kalau kita berbicara soal haid begitu ya. Ada nggak batasnya? Ada nggak 13 hari, 15 hari ini disebutkan eksplisit di dalam Al-Quran? Nggak ada. Ada nggak disebutkan secara eksplisit di dalam hadis Nabi? Nabi mengatakan minimal masa haid adalah 1 hari 1 malam. Maksimalnya adalah sekian. Masa suci minimal sekian. Maksimal sekian. Nah kalau sudah secara eksplisit disebutkan dalam hadis, pasti tidak akan ada pertentangan di antara para ulama. Pasti tidak akan ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Maka saya katakan lagi, dalil itu tidak hanya Al-Quran dan Sunnah, tetapi banyak sekali dalil-dalil lain yang menjadi pijakan oleh para ulama. Di antaranya al-adah muhakkamah, bahwa kebiasaan, adat, uruf satu masyarakat ya itu bisa dijadikan acuan hukum. Bisa dijadikan acuan hukum. Misalnya ya ini ya, bahwa 15 hari itu memang dulu itu minimal perempuan itu masa sucinya ada 15 hari, maka itu bisa ditarik menjadi satu hukum syar'i karena al-adah muhakkamah, sebuah kebiasaan, sebuah uruf yang berkembang dalam satu masyarakat luas itu bisa dijadikan dalil syar'i selama tidak ada
atau selama tidak ada pertentangan dengan dalil-dalil yang lebih kuat lainnya. Begitu kira-kira. Kemudian maksimalnya tanpa batas, ya, maksimalnya tanpa batas masa suci itu tidak ada batasnya begitu ya, tetapi reratanya itu minimalnya kan tadi 15 hari. Kemudian maksimalnya itu la hadda li aktsarihi, tanpa batas. Kemudian reratanya ghalibuhu itu 23 sampai 24 hari. Jadi dalam 1 bulan seorang perempuan itu bisa dikatakan dia pasti, ya, dalam 1 bulan dia pasti mengalami 2 kondisi. 1 masa haid, 2 masa suci. Ya, dalam 1 bulan 30 hari itu, 1 siklus itu bisa dipastikan seorang perempuan itu pasti mengalami 2 siklus atau 2 kondisi. 1 masa haid, 2 masa suci. Oke, sampai sini teman-teman, ada yang mau nambahin? Silakan. Ada yang ingin tambahkan? Jika Lanjut, tidak, Ustadz. lanjut Ustadz. Lanjut. Oke. Baik. Kemudian warna darah haid ini biasanya hitam. Hitamnya itu dari bacaan-bacaan saya, hitamnya itu adalah karena merahnya itu merah banget sampai ke hitam-hitaman gitu. Jadi sebenarnya dia merah karena ya darah kan warna aslinya merah ya. Merah. Jadi karena dia merahnya itu merah pekat sampai dia merahnya itu kehitaman. Oke. Jadi warna darah haid itu bisa banyak, 1 hitam, merah, coklat, kadang kuning juga, kadang juga keruh. Kadang juga keruh begitu. Ya perempuan insya Allah sudah tahu lah ya, sudah familiar sekali dengan warna darah haid ini. Oke, kita lanjut kapan wanita itu suci. Ya, kapan wanita itu suci? Jadi ada 2 poin. Para ulama mengatakan kapan perempuan itu dikatakan sudah masuk masa suci atau selesai haidnya. Itu 2 kemungkinan ya. Pertama itu inqita uddam. Darahnya berhenti sama sekali. Ya, darahnya berhenti sama sekali. Nah, ini bisa dibuktikan ya, kalau para ulama itu menganjurkan. Jadi perempuan itu kalau misalnya masih was-was apakah darah saya itu sudah keluar sudah berhenti atau belum begitu, bisa ya ambil kapas atau tisu atau apapun itu yang bisa digunakan, kemudian mohon maaf dimasukkan ke farjinya, kemudian dikeluarkan dan dilihat apakah masih ada bekas atau corak atau apa darah begitu ya. Kalau sudah tidak ada berarti dia sudah suci. Atau kalau misalnya dikhawatirkan kalau memasukkan sesuatu ke farji itu membahayakannya, seperti dia misalnya masih gadis atau dalam keadaan puasa ya, karena puasanya bisa batal kalau kita memasukkan sesuatu ke dalam farji ya, puasanya bisa batal. Atau seperti ini dikhawatirkan ada tuh, ya cukup di kira-kira saja bahwa darahnya itu sudah tidak berhenti. Itu kemungkinan pertama ya, kapan wanita itu suci. 1 inqita uddam, darahnya sudah berhenti. Yang kedua yaitu sudah melihat qasatul baydha. Qasatul baydha itu cairan putih yang perempuan itu insya Allah sudah paham. Kalau sudah keluar cairan itu, karena memang berbeda sifatnya dengan darah haid, maka dia sudah paham, oh haid saya sudah berhenti. Qasatul baydha atau cairan putih, ya insya Allah semua perempuan sudah paham, sudah ma'ruf, sudah maklum terkait satu cairan ini. Ya, kalau ini sudah keluar, berarti darah haidnya sudah berhenti. Darah haidnya sudah berhenti. Itu ya 2 cara kapan seorang wanita itu suci. Yang pertama tadi inqita uddam, ya darahnya betul-betul sudah berhenti, bisa dibuktikan, atau kalau takut ya begitu dengan ghalabatudz dzan, dengan keyakinan yang besar, dengan keyakinan yang penuh
bahwa misalnya oh saya itu memang biasanya itu haidnya itu cuma selama 7 hari misalnya, ya hari ke-8 karena memang sudah tidak merasa keluar darah, ya tanpa harus memasukkan sesuatu dalam farjinya pun dia sudah bisa menarik kesimpulan bahwa darah haidnya sudah berhenti karena kebiasaan. Ghalabatut dzon, ya, keyakinan yang penuh. Ada hadisnya di dalam hadis riwayat Bukhari, kunna nisaun yab'atsna ila Aisyah bidurajati fihal kursufu fihi sufrah. Adalah datang kami, ya, beberapa perempuan Madinah kala itu datang di hadapan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha membawa satu, ya katakanlah baskom atau satu ember kecil begitu, fiha kursuf fihi sufrah, di dalamnya itu ada kain bekas darah kami, bekas kena darah kami gitu ya, paham ya. Fatakulu, ya, jadi perempuan-perempuan ini tuh masih ragu apakah darah haid saya itu sudah keluar atau sudah berhenti atau belum, ya, ketika tadi itu dilap dengan kain atau apa begitu ya, masih ada bercak darahnya warna ini, ada cairannya warna ini. Kemudian karena masih ragu apakah ini sudah berarti selesai atau belum haidnya, kemudian itu ditanyakan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian dilihat oleh beliau radhiyallahu taala anha, kata beliau, la ta'jalna hatta taroinal qasatal baydha, ya, jangan buru-buru bersuci sampai kalian betul-betul melihat qasatal baydha, cairan berwarna putih. Jadi mungkin yang dilihat oleh ibunda kita Aisyah itu kayaknya masih kuning nih, ya, masih kuning, artinya ini masih darah haid. La ta'jalna, jangan buru-buru mandi, jangan buru-buru bersuci sampai kalian melihat cairan putih, qasatal baydha. Begitu kira-kira hadis itu diceritakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampai di sini paham ya teman-teman ya? Tentang haid. Paham Ustaz. Oke. Yang laki-laki juga harus paham. Nanti Anda bisa jadi ditanyai oleh istri Anda. Dan kalau Anda nggak tahu gitu ya, Anda tidak boleh melarang istri Anda untuk belajar ini. Bahkan wajib. Atau ada yang keluar untuk bertanya dan ngaji. Oke. Kita masuk ke konsekuensi-konsekuensi yang terjadi pada seorang perempuan dalam masa haid. Oke. Jadi seorang perempuan yang sedang haid atau dalam masa haid itu, yang pertama dia haram melakukan sholat. Ya, haram sholat, haram puasa, haram tawaf dan sa'i. Kemudian haram juga bersuci, ya, untuk niat ibadah mengangkat hadas, karena hadasnya juga tidak terangkat karena dia masih dalam keadaan haid gitu ya. Jadi dia melakukan hal yang sia-sia. Ya, saya mau mandi janabah. Saya mau mandi janabah dengan niat mengangkat hadas. Tidak berguna sama sekali niat itu, atau tidak bernilai mandi janabah sama sekali karena dia masih dalam keadaan haid, darahnya masih keluar gitu ya. Maka kalau mau mandi janabah ya mandi aja silahkan, tetapi niatnya itu bukan untuk mengangkat hadas. Kemudian haram dilakukan juga menyentuh dan membawa mushaf. Menyentuh dan membawa mushaf. Menyentuh dan membawa mushaf meskipun dengan hail atau dengan perantara, ya. Ini di sebagian mazhab Syafi'i dikatakan, ya, tidak boleh. Jadi seorang perempuan yang haid itu haram untuk menyentuh mushaf, haram untuk membawa mushaf meskipun dengan perantara. Katakanlah pakai kaos tangan atau pakai tisu, pakai apa, tetap diharamkan karena bagian dari memuliakan Al-Quran itu tidak dekat-dekat kepada Al-Quran kalau dalam keadaan haid atau nifas. Ya, begitu. Kecuali dalam keadaan darurat. Misalnya
Ya, kita sedang lihat bahwa Al-Quran itu jatuh dari tempatnya, kemudian tidak ada orang yang bisa menaikkannya lagi ke tempat semula, khawatir ya Quran itu diinjak atau terinjak, maka dalam keadaan darurat yang seperti ini silakan Anda pindahkan mushaf ya ke tempat yang semula. Itu dalam keadaan darurat. Kalau mau langsung ya tidak apa-apa karena darurat, tetapi lebih bagusnya lagi meskipun itu darurat Anda tetap pakai hail atau penghalang. Pakai tisu atau pakai kain atau pakai yang penting tidak menyentuh langsung kepada Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang selanjutnya, seorang perempuan yang haid itu juga tidak dibenarkan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Membaca itu berarti melafalkan. Oke? Melafalkan itu maksudnya apa? Keluar suaranya, kenceng gitu ya. Minimal diri kita itu dengar suara kita baca Al-Quran. Oke? Jadi seorang perempuan yang sedang haid itu diharamkan membaca Al-Quran. Diharamkan membaca Al-Quran. Tetapi informasinya atau pernyataannya itu tidak berhenti sampai di situ. Ya, seorang wanita haid itu tidak boleh membaca Al-Quran. Oke. Adapun kalau niatnya untuk berzikir, untuk murojaah misalnya, ya, untuk murojaah misalnya, atau ketika diajak ngomong orang, atau ketika ditanya orang, begitu ya, atau misalnya dia membatin, tidak keluar suara, membatin, atau misalnya dia melihat mushaf, melihat saja matanya, ya, bacanya itu di dalam hati, atau bahkan melihat mushaf dan mulutnya bergerak-gerak tanpa mengeluarkan suara, yang seperti itu boleh. Yang seperti itu diperbolehkan. Oke ya. Jadi yang sama sekali tidak diperbolehkan adalah seorang perempuan yang sedang haid membaca Al-Quran dengan niat membaca. Because dil qiraah, dengan niat membaca. Memang saya tuh niatnya pengen baca Quran gitu. Dengan suara yang kencang. Itu yang tidak diperbolehkan. Adapun membacanya di dalam hati itu boleh. Atau sambil lihat mushaf, sambil mulutnya bergerak-gerak tanpa mengeluarkan suara, ya, sampai bahkan dirinya sendiri pun tidak dengar. Jadi cuma menggerak-gerakkan bibir saja, ya. Oke, itu diperbolehkan. Artinya satu-satunya yang tidak diperbolehkan soal membaca ini tadi ya, itu memang betul-betul dia melafalkan Al-Quran karena niat untuk membaca Al-Quran. Bisa dipahami ya teman-teman? Atau bingung? Jadi misalnya ada seorang mahasiswi sedang ujian tahfidz. Hari ini ujian tahfidz juz 1 misalnya. Oke. Ustazah, saya sedang haid, jadi saya tidak bisa ikut ujian. Oh, nilai Anda 0 loh. Nilai Anda 0. Ya. Atau D misalnya, tidak dapat nilai. Nanti bisa nggak lulus semester itu. Atau harus ngulang di semester lain masih ambil mata kuliah yang sama. Yaitu tahfidzul Quran misalnya. Ya tenang saja. Ya ada solusi dari para ulama. Ya silahkan Anda ikut ujian itu. Ya karena itu adalah sifatnya murojaah saja, ya khawatir hafalan Anda hilang misalnya, atau bahkan dalam konteks itu Anda sedang ikut ujian begitu. Yang penting niatkan dalam hati bahwa niatnya itu bukan untuk membaca Al-Quran. Oke, niatnya bukan untuk baca Al-Quran. Ya bagaimana Ustadz kok kita ngomong teriak tapi tidak? Ya itu kan soal hati ya. Jadi memang ya silahkan Anda pikir sendiri bagaimana merapikan niat yang ada di dalam hati Anda itu ya, tetapi pada intinya bahwa yang diharamkan ketika seorang perempuan haid itu adalah melafalkan atau qiraatul Quran, membaca Al-Quran dengan niat qiraah atau membaca itu tadi. Kalau di luar itu diperbolehkan. Begitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya masuk masjid. Dukhulul masjid atau masuk masjid bagi perempuan yang sedang haid pun
juga tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan seorang perempuan yang sedang haid masuk masjid, apalagi berdiam di masjid dalam jangka waktu tertentu. Misalnya sedang haid kok malah masuk masjid, duduk di masjid, dengerin kajian gitu ya, buka bersama atau ngobrol misalnya dalam masjid, ya ini lebih haram lagi. Orang masuknya saja itu haram, apalagi berdiam sampai beberapa waktu di dalam masjid. Seorang perempuan yang haid itu tidak diperkenankan untuk masuk masjid, apalagi berdiam di masjid, kecuali dengan niat pengen lewat saja. Jadi misalnya Anda itu ya terpaksa harus lewat masjid ya. Hari ini memang tidak bisa terbayangkan ya di kondisi kita hari ini, tapi ini memang menjadi satu kaidah, kalau lewat saja illa abiri sabilin, kalau lewat saja itu diperbolehkan. Jadi Anda masuk dari pintu A kemudian keluar ke pintu B, lewat saja begitu, itu diperbolehkan. Oke, diperbolehkan ya. Asal diperbolehkan, asal dipastikan tidak mengotori masjid dengan darahnya. Asal bisa dipastikan dia tidak mengotori masjid dengan darahnya. Kalau khawatir akan mengotori atau menetes darahnya di masjid, tetap tidak boleh secara mutlak meskipun hanya untuk lewat. Saya ulangi ya, jadi menarik nih. Pernyataannya ada pengecualian, ada syarat gitu. Seorang perempuan yang haid tidak boleh masuk masjid, apalagi berdiam di masjid. Boleh masuk masjid hanya untuk lewat saja, tujuan lewat saja. Ya, itu pun dengan syarat harus aman masjidnya dari darahnya, tidak terkotori, tidak pula menetes dan sebagainya. Kalau dikhawatirkan akan mengotori masjid, akan menetes di masjid, maka diharamkan secara mutlak perempuan itu masuk masjid meskipun hanya dengan niat lewat saja. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Itu terkait larangan yang ada pada perempuan yang haid. Kemudian jima juga ya. Jima ini juga diharamkan, jadi seorang suami harus bersabar. Kalau istrinya sedang haid, tidak boleh dicampuri ya, silahkan Anda berbuat sesuka Anda ya, berbuat semau Anda, apapun boleh dilakukan kecuali jima. Jadi kalau perempuan kalau istri Anda sedang haid begitu. Kemudian yang terakhir adalah diceraikan. Jadi seorang perempuan yang sedang haid itu haram untuk diceraikan. Haram di sini maksudnya berdosa. Kalau seorang suami itu menceraikan istrinya sedangkan si istri dalam keadaan haid, itu berdosa ya. Berdosa meskipun talaknya tetap jatuh. Tetapi si suami berdosa. Oke, karena mentalak istrinya sedang istri dalam keadaan haid. Oke, sampai di sini bisa dipahami teman-teman. Setelah ini kita bahas dalilnya masing-masing ya. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Ada pertanyaan atau? Ada pertanyaan titipan dari saudara Irfan. Dia mau tanya, kan tadi masa haid itu maksimal 15 hari. Berarti kalau minimal. Oh, sorry. Masa haid atau masa suci? Masa haid maksimal 15 hari. Ya kan ya, masa haidnya? Iya. Artinya ketika setelah 15 hari dan kayak masih ada darah gitu, itu maksudnya ke istihadah dan udah masuk status suci jatuhnya. Iya. Kalau sudah lewat masa 15 hari haid ya. Oke. Itu sudah dihukumi dengan istihadah karena maksimal haid itu 15 hari. Kalau sudah istihadah berarti dia sudah wajib sholat, sudah wajib puasa dan lain sebagainya. Tetapi nanti soal taharahnya
itu agak berbeda. Jadi istihadah, teman-teman, istihadah itu sama statusnya seperti hadas kecil. Adapun haid dan nifas itu hadas besar. Seorang perempuan yang keluar darah istihadah itu wajib untuk sholat, ya, tetapi wudunya itu baru diperkenankan setelah masuk waktu sholat. Setelah masuk waktu sholat. Dan wudunya itu diniatkan bukan untuk mengangkat hadasnya, ya, karena dia masih keluar tuh darah istihadahnya, ya, tetapi listibahati sholat. Ini sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi seorang perempuan yang keluar sedang dalam masa istihadah, ketika dia berwudu untuk sholat, itu wudunya diniatkan bukan untuk mengangkat hadas darah istihadahnya, tidak, tetapi untuk istibahati sholat, untuk dia itu diperbolehkan sholat. Syaratnya yang kedua adalah wudunya dilakukan ketika waktu sholat sudah masuk. Seorang perempuan yang sedang keluar darah istihadah mau sholat duhur, dia sudah wudu jam 11, kemudian dia mau sholat duhur dengan wudunya yang jam 11 itu tidak sah. Dia baru sah untuk sholat, dia baru sah untuk wudu sholat duhur setelah masuk waktu duhur. Itu pun niatnya bukan untuk mengangkat hadasnya, tetapi untuk istibahati sholat, yaitu dia diperbolehkan sholat. Oke, jadi setelah wudu langsung buru-buru sholat, ya, jangan diselingi dengan apa, diselingi dengan apa, diselingi dengan apa. Dan seorang yang mustahadah itu juga harus mirip tayamum, dia harus berwudu setiap sholat fardu. Dia harus berwudu setiap sholat fardu sudah masuk waktunya. Itu mirip kayak tayamum, mirip juga dengan orang yang salisul baul. Salisul baul itu pipis terus, apa dulu, anyang-anyangan gitu ya, tahu ya, anyang-anyangan. Orang yang sedang dalam kondisi begitu, anyang-anyangan tuh selalu keluar pipisnya begitu ya, kan nggak bisa ditahan tuh, memang keluar begitu saja. Maka ketika sholat, ya, dia boleh berwudu, niatnya listibahati sholat, bukan untuk mengangkat hadas pipisnya itu, ya, tidak, tetapi untuk diperbolehkan sholat, ya. Kemudian wudu untuk setiap sholat fardu, persis seperti tayamum atau juga istihadah ini. Begitu. Jadi istihadah dan orang yang anyang-anyangan ini ada satu kesamaan. Kemudian bagaimana Ustadz status sholatnya? Kan ketika dia sholat masih keluar tuh pipisnya sedikit begitu ya, kalau yang orang anyang-anyangan tadi itu, atau perempuan yang mustahadah ketika dia sholat kan tetap keluar tuh darah istihadahnya. Bagaimana itu hukumnya? Sholatnya tetap sah, darahnya itu ma'fuun anhu alias dimaafkan, karena dia sedang dalam istihadah itu tadi. Begitu Mas Billy. Teman-teman yang lain, oke. Ustadz, Boleh tanya Ustadz? Ya. Nyambung yang tadi berarti meskipun dalam keluar dari kurang dari 24 jam tapi udah 15 hari itu udah termasuk suci ya? Keluar, gimana? Maksudnya kan selama 15 hari kan keluar darah kan selama 24 jam terus tuh. Sebentar. Halo, iya. Iya. Kan tadi untuk syaratnya kan durasi keluar darah itu tidak kurang dari 24 jam. Itu minimalnya, oke. Halo. Juga. Bentar. Suara Mas Billy tadi keputus lama banget. Saya nggak bisa dengar tadi. Di teman-teman yang lain gimana? Apakah cuma saya? Halo. Ya, jadi Sama Ustadz. Ya, kepotong ya tadi ya suaranya. Ini baru ya? kedengeran. Nah, Iya betul. Udah? Ya udah, ini udah kedengeran lagi, silakan ya. Ya tadi menyambung pertanyaan saudara Irfan tadi, berarti meskipun darah yang keluar itu pada hari ke-16 kurang dari 24 jam, dia tetap terhitung suci. Darah yang keluar di hari ke-16 itu kurang dari 24 jam. Betul. Kurang dari 24 jam. Ya itu, jadi 15 itu adalah maksimal masa haid.
Hari ke-16 kalau masih keluar darah itu sudah dihukumi darah istihadah, bukan darah haid lagi. Oke. Oh, oke Ustaz. Gitu ya. Jadi dia mau keluarnya 1,5 jam atau kurang dari 24 jam atau seterusnya, bahkan itu sudah dihukumi darah yang lain tuh. Konsekuensinya darah lain, yaitu darah istihadah, bukan lagi darah haid. Karena darah haid atau masa haid itu maksimal 15 hari. Oke Ustaz. Sip, jazakallah Ustaz. Ya. Ustadz mau nanya. Ya, Mbak siapa nih? Mbak Khadijah. Oh ya, Mbak Khadijah. Saya takut keliru sih sebenarnya. Jadi misalkan nih Ustadz, 3 hari kita head. Nah, kemudian setelah 3 hari itu berhenti sampai 10 hari. 10 hari itu suci. Berarti kan total udah 13 hari ya. Oke. 10 hari suci. Kemudian setelah 10 hari suci, 2 hari ke depan head lagi. Berarti kan kalau di total 15 hari tuh. Apakah yang 2 hari head terakhir itu istihadah atau masih lanjutan dari 15 hari yang pertama? Meskipun ada masa suci di tengah-tengah gitu. Iya. Atau itu istihadah? Gimana sih? Oke. Sebelum saya jawab nih, teman-teman yang lain mau coba jawab nggak? Saya takut keliru. Iya, ini pertanyaan bagus nih. Itu istihadah. Kenapa istihadah? Karena kan pas hari ke-12 dia haid lagi kan ya tadi, dan sedangkan syaratnya haid itu kan harus 15 hari. Ayo. Syarat haid itu harus dijeda Maksud masa oleh sucinya masa 15 suci hari. minimal Ya. 15 hari. Tadi masa sucinya baru 12 hari. 10 hari. 10 hari bahkan. Iya, baru 10 hari. Nah, berarti 2 hari itu bukan darah haid. Terus darah apa dong? Atau masih dari hitungan 15 hari gitu. Nah, ayo gimana lo? Ayo. Coba ulangi. Enggak, ini kadang suka bikin bingung emang. Jadi misalkan nih, kita di awal head 3 hari. Kemudian setelah 3 hari berhenti 10 hari suci. Berarti kan kalau ditambah tuh ada 13 hari berjalan tuh ya. 10 hari suci. Nah, kemudian setelah 10 hari suci, 2 hari kemudian 2 harinya lagi itu kita head lagi. Jadi ada jeda gitu. Ada jeda dari 3, 10 suci, terus 2 harinya lagi head lagi. Berarti kan kalau diakumulasi tuh 15 hari tuh. Sebenarnya masih masuk ke dalam rangkaian siklus head gitu kan, minimal maksimal 15 hari. Tapi kan sebenarnya masa sucinya baru 10 hari. Nah, ini nih apakah maksudnya 2 hari yang terakhir head itu darah istihadah atau itu darah head, Mas? Karena masih lingkup 15 hari gitu. Yes, oke. Ayo gimana Mbak Nisa? Udah terjeda kayaknya udah nggak ini deh. Bukan termasuk gitu. Maksudnya bukan dalam siklus. Kalau siklus kan dia harus lanjut gitu. Nggak ada jeda. Oke, tetapi tadi kita sudah sama-sama belajar bahwa syarat haid itu harus didahului oleh masa suci minimal 15 hari. Nah, ini bagaimana tadi itu kan? Mbak Khadijah tadi bingungnya, ini kan belum masa suci 15 hari begitu. Ayo teman-teman yang lain, yuk. Itu hitungannya darah haid, Ustaz. Darah haid, kenapa? Iya, aku setuju. Hitungan masa sucinya kan 15 harinya ya dihitungnya dari yang sebelum 3 hari awal itu. 3 hari awal itu adalah? Jadi kayak 10 hari selama itu ya dia bukan suci sebenarnya. Oke. Pura-pura suci. Pura-pura suci. Oke, ada jawaban lain? Pura-pura suci. Jadi tadi ya misalnya ya Mbak Khadijah tadi tanggal 1, ini pakai tanggalan. Tanggal 1 sampai tanggal 3 dia keluar darah haid. Oke, kemudian berhenti. Selama 10 hari berikutnya, tanggal berapa misalnya? 13 gitu ya. Dari tanggal 3 sampai 13 itu sudah tidak keluar darah. Di tanggal 14-nya itu keluar darah lagi gitu kan. Keluar darah lagi selama 2 hari katakanlah 2 hari. Nah, ini kan masih dalam rentang waktu 15 hari masa haid tadi itu.
Kalau dikatakan bahwa yang keluar barusan itu adalah darah haid yang kedua, ini nggak masuk karena belum dijeda minimal masa suci 15 hari. Maka artinya dia masih termasuk haid yang pertama. Haid yang pertama. Nah, 10 hari tadi itu ya tadi itu. Jadi kalau Anda sudah misalnya sudah sholat ya, setelah 3 hari tadi itu karena sudah berhenti nih, kemudian sudah sholat, sudah apa gitu ya, ya itu tidak apa-apa karena tidak sengaja melakukan, kan sebenarnya masih dalam masa haid, cuma nggak keluar aja darahnya kan gitu kan. Nah, dia itu sebenarnya masih dalam masa haid. Adapun sholatnya kalau sudah sholat ya atau puasanya begitu itu ya artinya tidak dosa gitu, tidak dosa. Kan sebenarnya seorang kalau sadar bahwa dia haid kemudian dia sholat, dia dosa malah. Haid kok sholat gitu ya, haid kok puasa. Nanti setelah tidak haid itu baru silahkan Anda sholat, baru silahkan Anda mengkodok puasanya begitu. Tapi kalau Anda sadar Anda sedang haid kok sholat, itu haram. Tapi tadi itu misalnya ya dalam kondisi 10 hari jeda tadi itu dia kan sholat tuh, ya nggak dosa karena memang tidak dilakukan secara sengaja, bahwa sebenarnya dia masih masuk masa haid. Jadi 2 hari setelahnya itu masih termasuk hitungan haid. Oke, yang haid yang pertama ya, bukan haid yang kedua. Karena haid yang kedua itu tadi minimal jeda masa suci 15 hari. Begitu kira-kira. Yang lain? Oke. Boleh Baik, tidak Ustaz. sependapat atau enggak Ustaz, gini. Nah. Mau nanya. Oke, silakan. Mbak siapa? Hana. Mbak Hana. Tadi kan 3 hari haid, terus di hari ke-13 haid lagi. Berarti itu dihitung haid setelah maksimal 15 hari haid gitu? Iya. Oke. Maksudnya berarti dia haid bisa dihitung haid sampai tanggal 20 berapa tadi? Tidak. Berarti haidnya dimulai dari tanggal 1 itu. Iya, tanggal 1, 1, tanggal 2, 3, sampai terus 15, 15, 16. Setelah itu nanti dia tidak dihukumi haid lagi, meskipun masih keluar darah ya, artinya darah itu darah istihadah, bukan darah haid. Berarti hari ke-16-nya istihadah ya? Iya. Oke. Walaupun puasa yang selama 10 hari suci tadi harus dikodok Ustaz. Kalau harus Ramadan ya. Yes, betul. Terus mau nanya sedikit tadi, Iya. belum nanya, lupa. Kalau kan tadi kan kalau yang haid nggak boleh masuk masjid gitu ya. Tahu kalau itu lewat aja kalau misalnya aman. Ya aman. Tapi kalau misalnya lagi ada acara gitu, kita jadi panitia, tapi acaranya di masjid dan kita lagi haid gitu. Oke. Nah, otomatis kan pasti bolak-balik masjid dan seterusnya. Tapi dan kita nggak tahu nih kondisinya apakah aman apa enggak gitu. Oke. Saran saya Anda cari orang lain untuk yang bisa dengan mudah akses ke masjid. Bilang saja saya sedang haid, bahwa dalam mazhab Syafi'i ya, untuk secara ihtiyaton, berhati-hati, saya tidak bisa masuk masjid dulu nih karena saya sedang haid begitu. Lebih baik cari orang yang tidak sedang haid, misalnya Mas Billy atau Mas Irfan gitu kan, pasti tidak haid gitu kan. Silahkan untuk akses masuk ke masjid itu sangat mudah. Ya, adapun saya ini mohon maaf sekali, saya masih dalam masa haid, jadi saya kurang merasa nyaman. Paling tidak nanti akan ada rasa tidak nyaman begitu ya. Katakanlah saya tidak berdiam di masjid, tapi lewat saja, masuk terus ambil, terus lewat pintu yang sebelahnya gitu, masuk masjid ambil sesuatu, kemudian keluar dari pintu yang lain begitu, itu kan saya cuma lewat saja gitu, itu tetap ada rasa tidak nyaman begitu. Saran saya tetap cari orang lain, Anda bagian panitia konsumsi sajalah begitu kira-kira Mbak Koni. Nah, kalau di bagian samping masjid kayak sekretariatnya gitu, itu termasuk masjid. Oke, itu menjadi penting. Oke, nah, apakah serambi masjid, pelataran masjid itu termasuk masjid? Yang dimaksud masjid di sini adalah yang tempat sholatnya saja, bagian tempat sholatnya saja, ya. Adapun serambi sisi kanan begitu, kemudian halaman masjid, Anda masih bisa akses ke situ. Yang penting tidak masuk ke tempat sholat yang biasa dipakai untuk sholatnya itu, yang ada karpetnya lah begitu, kira-kira mudahnya hari ini. Oke. Baik,
Terima kasih, Ustaz. Ustadz Oke. mau tanya, Ya, Mbak Roro Zahra. Ustadz, Iya. kalau lagi program menghafal Quran itu apakah diperbolehkan tetap menghafal dengan HP di Quran? Quran di HP? HP di Quran. Oke. Iya, tadi itu ya. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, Anda tidak boleh, kalau Anda sedang haid ya, Anda sedang haid, Anda tidak boleh membaca Al-Quran dengan niat membaca Al-Quran. Dengan niat membaca Al-Quran. Kalau menghafal kan awalnya itu memang, kalau program menghafal ya, itu kan berarti baca dulu gitu kan. Baca dulu. Berbeda ketika Anda begini. Jadi saran saya ketika Anda sedang haid, kemudian Anda kok ngepasin kebetulan ikut program tahfidz, maka selama Anda masa haid tidak perlu menambah hafalan baru. Tetapi murojaah saja dengan hafalan-hafalan yang sudah ada. Itu lebih aman. Karena kalau menambah hafalan baru, otomatis Anda harus membaca kan? Sedangkan tidak boleh Anda dalam keadaan haid itu membaca Al-Quran dengan niat membaca. Nggak boleh. Tetapi kalau tidak membaca, dalam arti itu murojaah, supaya hafalan-hafalan yang lalu itu tidak hilang, itu diperkenankan. Maka saran saya itu, kalau Anda pas ikut program tahfidz, kebetulan sedang haid, ya rata-ratanya kan 7 hari. Selama 7 hari ini Anda tidak perlu menambah hafalan baru, tetapi murojaah saja hafalan-hafalan yang sebelumnya, ya, tanpa harus melihat mushaf atau apa, dan niatkan itu bukan sebagai membaca Al-Quran, tetapi murojaah supaya tidak hilang hafalannya. Begitu, Mbak Roro. Kalau murojaahnya harus baca Quran juga gimana ya Ustadz? Boleh. Yang penting niatnya bukan membaca. Oh gitu, oke. Ya. Ini memang soal hati deh, dan susah sekali. Yang penting Anda pastikan niatnya itu bukan membaca. Oke, siap. Makasih Oke. Ustadz. Niatnya murojaah, niatnya supaya tidak hilang hafalannya, ya. Jadi jangan niat membaca. Oke, sampai sini teman-teman. Ada yang ditanyakan lagi? Dikit lagi Saya tadi, pengen apakah ada ulama Sebentar. yang Siapa nih? Konita dulu, sebentar. Oh, ya. Lanjutin tadi, apakah ada ulama yang membolehkan membaca? Itu aja sih mau nanya. Ada ulama yang membolehkan? Membaca Al-Quran, apakah ada? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu apakah ada ulama yang membolehkan seorang perempuan yang haid itu membaca Al-Quran. Nggak ngerti saya. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Oke, gitu ya. Tetapi kalau tadi ya niatnya untuk berzikir itu kan kadang ada lafal-lafal Al-Quran. Berzikir, kemudian membaca doa, kemudian membaca buku misalnya, ya, bukan untuk berniat membaca Al-Quran itu sendiri, silahkan. Ya, Ustadz, saya itu kandung cinta terhadap Al-Quran. Saya kalau tidak membaca Al-Quran 1 hari itu kayak tidak membaca Al-Quran 24 jam, ya, misalnya. Sama aja gitu ya. Ya itu tadi loh. Itu tadi saya bilang bahwa sebenarnya syariat ini itu tidak dalam rangka merendahkan Anda, wahai para kaum wanita, tetapi ini justru kekhasan dari Anda seorang perempuan. Dan tenang saja. Maksudnya begini, kalau dalam masa suci Anda itu terbiasa untuk membaca Al-Quran, istiqomah begitu ya, kemudian di masa haid itu Anda tidak membaca Al-Quran, tenang saja. Ada hadis Nabi yang mengatakan, kalau seorang itu melakukan satu amalan istiqomah, kemudian 1 hari dia tidak bisa melakukannya karena satu hal, itu tetap dihitung pahala baginya. Ada orang nih ikut kajian rutin, ikut ngaji terus selama ahad, setiap ahad jam 4 itu ikut kajian rutin terus. 1 hari dia sakit dan terpaksa tidak bisa ikut kajian. Ketika dia absen itu, dia tetap mendapatkan pahala dia ikut kajian. Seorang perempuan yang istiqomah baca Quran, ketika dia tidak membaca Al-Quran dalam masa haid, insya Allah Allah tetapkan pahala baca Quran baginya. Ya, tetapkan pahala baca Quran baginya. Karena ya dia paham, Allah tahu kalau dia tidak sedang haid, pasti dia baca Quran nih. Allah tahu hati kita, Allah tahu keistiqomahan kita, maka Allah tidak pelit pahala. Tenang saja. Ini anggap saja ini
ya apa, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak perlu baca Quran tapi bernilai baca Al-Quran gitu ya. Karena sedang haid gitu. Itu yang tidak bisa dimiliki oleh kami para kaum laki-laki gitu. Baik, Mbak Konita, terima kasih. Mau nanya lagi. Mbak Hana Takia, silakan. Kalau tadi kan boleh untuk niat berzikir, itu berzikirnya itu harus apa, murojaah gitu ya? Kalau baca berarti beneran nggak boleh? Kalaupun membaca itu niatkan untuk berzikir, bukan untuk membaca. Ini memang kita apa namanya, agak susah gitu ya. Gimana sih membaca tapi kok niatnya berzikir? Gimana sih membaca tapi kok niatnya untuk murojaah misalnya? Ya memang itu tadi masalah hati itu kan tidak bisa konkret gitu loh. Apa yang niat itu kan tidak bisa digambar, tidak bisa dilukis, tidak bisa ditulis dengan kata-kata. Niat itu ya apa yang dalam hati. Maka kita harus pintar-pintar nih. Kita harus pintar-pintar. Boleh untuk berzikir, boleh untuk berdoa ya dengan lafal-lafal yang misalnya itu adalah kutipan dari ayat Al-Qur'an, itu silakan, tetapi niatkan ketika kita dalam tanda kutip baca itu bukan dalam rangka niat membaca Al-Quran, tetapi dalam rangka berzikir, tetapi dalam rangka murojaah, tetapi dalam rangka berdoa, misalnya demikian. Nah ini teman-teman nanti bisa apa, rapikan lagi niat yang ada di hatinya itu. Intinya yang tidak boleh itu adalah membaca Al-Quran because dil kiroah, dengan niat membaca Al-Quran. Selain niat membaca itu diperbolehkan. Begitu Mbak Ana. Ada lagi teman-teman? Mbak Ade jadi Ustadz tadi melanjutkan yang tadi. Tadi saya sempat dengar Billy ngomong kalau yang 10 hari sucinya itu kalau misalkan dia puasa itu harus kodok. Ya. Gitu. Betul. Walaupun dia udah puasa dalam keadaan suci. Iya. Karena sebenarnya dia belum dalam keadaan suci. Oke, tapi sholatnya enggak kan ya? Sholatnya diganti atau? Sholat enggak. Karena kan kalau sholat itu kan memang tidak perlu dikodok. Oke. Jadi ada hadis, nanti kita masuk ke kalau kita slide setelah ini ya. Jadi para wanita Madinah, ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dengan para sahabat yang lain, itu ketika di bulan Ramadan itu nanya ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami sedang haid ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan begini, diceritakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, kunna nu'maru biqada'i shaumi wala nu'maru biqada'i shalat. Kami dalam keadaan haid diperintahkan untuk mengkodok puasa Ramadan maksudnya, ya, untuk mengkodok puasa Ramadan, tetapi tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat. Jadi selama masa haid ya memang itu keringanan, atau barangkali memang syarat sahnya sholat itu Anda tidak berada dalam keadaan haid dan tidak perlu mengkodok sholatnya. Oke, jadi memang sholat perempuan yang haid itu tidak perlu mengkodok sholat. Dia nggak apa-apa nggak sholat. Memang bagusnya nggak sholat, karena kalau sholat justru berdosa, gitu ya. Tetapi kalau puasa Ramadan wajib dikodok atau diganti. Ya jadi kita sama nih dalam hal ini, equal antara laki-laki dan perempuan. Puasa Ramadannya tetap sama-sama 30, ya 30 hari gitu ya. Cuma bedanya kalau perempuan itu ya pas Ramadan itu yang lain puasa Anda bisa makan-makan, tapi nanti setelah Ramadan yang lain makan-makan Anda harus mengkodok puasanya gitu. Begitu Mbak Khadijah. Baik Ustadz, terima kasih. Yes. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Jam 6, kecuali teman-teman mau ngaji lagi. Enggak ya. Insya Allah kita ketemu lagi di pekan depan ya. Pekan depan kan pekan pertama ya. Ya, pekan depan lagi Ustaz. Iya Ustaz. Iya. Ini pekan pengganti ya. Iya betul. Ya. Pekan pengganti. Kemudian pekan berikutnya itu tanggal hari pekan berikutnya. Hari Ahad pekan berikutnya itu tanggal 6. Oke, itu pekan pertama dan kita jadwalnya Toharoh lagi insya Allah. Oke. Mungkin kita cukupkan dulu. Silakan Ustaz, untuk ditutup.
Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mohon bantuannya teman-teman yang perempuan ini ya untuk tadi sudah saya bagi 3 tulisan dari Ustazah Isnawati, itu sudah insya Allah sangat cukup membantu untuk bagaimana memahami tentang 3 darah yang terkhusus bagi perempuan ini. Silahkan dipahami, nanti didiskusikan ketika kita belajar ini, dan ini menjadi kekhususan wanita, tetapi tidak hanya bagi kaum perempuan, tetapi kaum laki-laki juga dalam tanda kutip wajib untuk belajar tentang fikih darah wanita ini, karena menyangkut banyak sekali hukum-hukum. Dan sekali lagi, saya cuma tahu teorinya, tetapi prakteknya tetap teman-teman yang melakukan. Saya cuma tahu darah itu warnanya hitam, merah, kuning, coklat, ya. Teori saja, tidak pernah lihat secara langsung. Teman-teman bisa memahami itu, dan mudah-mudahan kita lebih banyak diskusi tentang fikih darah wanita ini di pertemuan berikutnya. Begitu, Mas Bil. Baik Ustaz, jazakallah untuk ilmunya hari ini. Buat teman-teman semua juga terima kasih atas waktunya. Semoga tetap diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul kajian-kajian berikutnya. Untuk menutup, mari kita berdoa dengan doa penutup majelis. Istighfar. Demikian untuk kajian hari ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Pada Allah mohon ampun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Terima kasih teman-teman waktunya. Mudah-mudahan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.